bersama kami di Halo Kamtipmas. Silakan untuk Anda juga kami membuka 1 ataupun 2 penelpon lagi di segmen terakhir ini ya. Untuk topik pada sore hari ini tetap analisis dan evaluasi operasi Zebra Rencong 2018. Pak, ini kembali tentang Kampung Tertib Lalu Lintas, ini akan menjadi program unggulan di tahun depan 2019. Dan betul, ini insya Allah juga akan terus berlanjut ya Pak, continue. Iya. Ya, harapan untuk diberlakukannya Kampung Tertib Lalu Lintas apa aja nih Pak? Terima kasih. Jadi setiap program kan punya tujuan. Ya, jelas. Punya harapan. Ya, kita mulai dari satu kampung, tentunya nanti yang akan laksanakan dari Satlantas Polres tempat. Dari 23 kabupaten kota, kita masih punya 21 Polres. Masing-masing Polres, lantas akan mencari kampung yang menjadi role model, program unggulan. Di situ nanti akan kita tanamkan yang bagaimana supaya kampung tersebut ada peraturan lalu lintas yang kita terapkan sehingga dalam rangka menciptakan Kamseltipcar lantas. Kita berdayakan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda sehingga siapapun yang melanggar, misalnya melanggar helm, nggak pakai, kalau mobil nggak pakai safety belt, kalau nggak hidungan lampu, main HP balap-balap seperti kata Pak Saleh tadi, gunakan breng. Jadi warga kampung setempat bisa menegur warganya sendiri. Jadi kalau ada orang lain masuk kampung tersebut, tahu ini warga luar membuat onar, khususnya lalu lintas di kampung yang sudah dibentuk kampung tertib lalu lintas. Kita lihat sendiri kampung-kampung sekarang kan udah ada setiap lorong ada gapura menandakan batas kampung. Itu cukup bagus sebenarnya nanti programnya, dan sanksi hukumnya pun sanksi hukum adat setempat, ada istiadat. Mungkin kalau misalnya anak saya kampung tersebut pelanggaran, anak saya akan ditegur sampai ke saya ditegur, sehingga menjadi tanggung jawab kita semua, anak-anak kita dalam rangka mendidik, membina, seperti apa kata Pak Saleh tadi, tahun ini hari Jumat janganlah balap-balap dia di kampung maupun kampung tempat lain. Dan ini akan terus menyebar ke kampung-kampung lain nanti, sehingga tidak hanya kita selalu mempep di jalan dengan mobil keliling, memberi edukasi di jalan, sehingga masuk kuping kiri, keluar kuping kanan, lolos saja. Jadi dengan nanti ada kerjasama dengan kampung per kampung, kita mulai dari satu kampung, sehingga pelan-pelan dari usia dini kita bentuk supaya lebih tertib lalu lintas. Baik, luar biasa itu tujuan sekali. kita ke depan. Iya, luar biasa sekali Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan untuk program unggulan Kampung Tertib Lalu Lintas bisa berjalan dengan sukses sesuai harapannya Pak ya. Amin. Dan saya untuk di yang terakhir ini saya ingin bertanya tentang seperti apa himbauan Anda tentang kecelakaan yang sangat tinggi diakibatkan menabrak misalkan hewan ternak yang ada di jalan ini, biasanya di jalan-jalan kampung ini Pak, jalan nasional. Terima kasih ya. Jadi kalau saya bicara ternak tuh, terutama daerah yang paling banyak ternak dari kalau ke arah Banda Aceh contoh, dari arah Banda Aceh ke Melabu. Sehingga juga dari Dinas Perhubungan, baik tingkat 1 sampai ke provinsi, ke balai jalan, membuat rambu-rambu, mulai dari rambu-rambu ternak, sering longsor, banjir, semua dibuat. Memang kita dilematis, kalau di kampung-kampung, ternak ini kan yang punya orang kampung, baik itu kambing, lembu. Kalau kita nabrak sapi atau kerbau, kita yang hancur, pemilik nggak ada ngaku. Tapi kalau kita nggak apa-apa, pasti punya pengakuan, ini punya saya, minta ganti. Itu yang susah kita menghadapi juga orang-orang kampung, saudara-saudara kita. Di sini juga pemerintah daerah dan membentuk Satpol PP, menertibkan sapi, sudah tiap wilayah ada tim Satpol PP. Kerjasama sama kita di kepolisian. Tapi tinggal juga kesadaran kita di daerah tersebut. Jadi lebih baik ini dijaga juga ya ternak mereka ya Pak ya? Bersama-sama. Ternak warga, baik. Nah ini udah di ujung acara nih Pak, saya ingin bertanya pesan ataupun harapan Anda. Ya, dalam kesempatan yang baik ini, saya sebagai Kasubdit Yasa Polda Aceh, atas perintah Bapak Direktur, saya menghimbau mari kita lengkapi diri kita sebelum menaiki kendaraan, cek dulu baik roda 2 maupun roda 4, baik kelengkapan surat-surat maupun kendaraan. Kalau kita jalan jauh, apa yang harus kita penuhi? Apa yang harus kendaraan kita itu harus kita siapkan. Jadi nggak serta-merta jalan, tuh bannya bocor, mogok. Terus kesehatan kita juga. Kalau jalan jauh, kalau sehat, kalau kita kurang sehat,
terus batuk minum obat, jangan bawa mobil. Ini juga faktor yang sering jadi laka lantas. Sering kita lihat di media massa maupun koran maupun di elektronik, ada yang 3, 2 meninggal, kan sangat sayang ya, kecelakaan di jalan raya. Nabrak truk, itu akibat kelelahan ngantuk. Jadi untuk itu saya himbau, mari kita jaga keselamatan, kita jaga dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, keselamatan lalu lintas, baik untuk kita sendiri maupun orang lain. Baik. Sehingga kita dalam menggunakan jalan raya saling hormat menghormati dengan diawali kita mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan Anda, waktu Anda di Studio CTV, Pak Zaki. Sehat selalu dan semoga sukses untuk program unggulannya. Dan terima kasih banyak pemirsa. Saya Agustiada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.